Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يغنيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pengurus Masjid Raya Limusuku beserta jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah istiqamahkan kita semua di atas kebaikan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini tajuk tema kajian kita pada malam ini adalah kita ambil dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, hadis ini adalah hadis hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ditulis juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, kitab Arba'in, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi orang Islam itu, kalau kita ingin melihat bagaimana orang Islam itu yang baik, bukan sekedar Islam. Sebab orang Islam itu bertingkat-tingkat juga Pak Ibu, bertingkat-tingkat, berlevel-level juga. Maka orang Islam yang baik itu salah satu ukurannya adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekalipun boleh jadi itu bukan perbuatan dosa. Apalagi kalau itu perbuatan dosa. Semakin baik Islam seseorang, maka semakin jauh hal-hal yang tidak bermanfaat itu dari dirinya. Sehingga kebalikannya Bapak Ibu, ketika seorang Muslim masih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, baik faedah dunia apalagi faedah akhirat, menunjukkan kualitas keislamannya masih rendah. Kalau nyo mengecek, entah apa manfaatnya Pak. Nyo mengecek tak jaleh tu. Tak jaleh arahnya ke mak.
Lamu awak mendengar Pak Ibu, aku dah aman bentuk dia. Ya. Kalau nyo mengarajuan sesuatu, entah apa-apa manfaatnya. Semakin baik keislaman seseorang, maka semakin jauh dia dari perkara-perkara yang seperti itu. Apa sebab Bapak Ibu? Hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Hidup kita ini tidak lama. Umur umat Nabi Muhammad SAW pendek. Umur umat Nabi SAW, beliau menyebutkan a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku adalah kisaran 60 sampai 70. Itu umur kita. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW ketika wafat, ketika meninggal dunia, di situlah, antara itulah 60 menjelang 70. Kadang ada yang di bawah itu, kadang ada sedikit yang di atas itu. Artinya umur kita pendek Bapak Ibu. Dan setiap hari Bapak Ibu, hari berjalan tarui Pak. Hari berjalan. Tak bisa hari kau di stop tu. Tak bisa hari kau dihantian, tak bisa. Jangankan dimundurkan Bapak Ibu, di stop saja lah tak bisa dah. Hari kau nyoba jalan tarui. Apapun yang awak kerajuan Bapak Ibu, hari berjalan tarui. Awak mau isi dengan kebaikan, hari berjalan. Awak mau isi dengan keburukan, hari berjalan. Awak isi dengan hal-hal yang entah dia kebaikan, entah dia keburukan. Pokoknya tak jaleh tu. Hari tetap berjalan. Tak bisa Bapak Ibu. Dan lama-lama Bapak Ibu sekalian, modal kita habis. Makanya ada satu kitab yang sangat bagus, Qimatuz Zaman Indas Salaf. Bagaimana nilai waktu di kalangan orang-orang terdahulu. Bagaimana nilai waktu di kalangan orang-orang terdahulu, di ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka menghargai waktu. Mereka tidak mau waktu itu berjalan begitu saja, tapi tidak ada satu pun hal faedah yang mereka dapatkan. Lihat sebagaimana perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsahu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Tidak ada yang ku sesali kecuali ketika matahari tenggelam, ajalku semakin dekat namun amalku tidak bertambah. Jadi beliau mengatakan tidak ada yang ku sesali kecuali ketika matahari tenggelam, artinya kematianku semakin dekat tapi amalku tidak bertambah. Kemudian juga perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan adraktu aqwaman kana ahaduhum asyaha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai beberapa kaum pada masaku yang mana mereka lebih pelit dengan umurnya, dengan waktunya daripada dengan uangnya. Bayangkan, lebih pelit daripada dengan waktu daripada uang. Artinya dengan waktu mereka begitu bakhil Bapak Ibu. Tak amunnya sembarang-sembarang waktu kau nyokaluan model itu saja dah. Kalau kau nyokaluan waktu kau cari dulu. Apa isinya kau? Kamanga kau? Oh kalau isinya nak yaleh, nak muahnya dah. Tapi kalau dengan uang tidak seketat itu. Kalau awak terbalik Bapak Ibu, awak jo piti negak kitab. Kalau jo waktu awak ndak kitab dah, Pak. Kalau jo piti awak kitab tu. Tu apa kau? Tu apa gunanya? Kamar dia puan kau. Tapi kalau waktu ndak apa Ibu.
Padahal uang itu masih bisa dicari, Pak. Uang yang sudah pergi masih mungkin tak untuk kembali, Pak Ibu? Masih mungkin tak? Piti yang lapai masih mungkin untuk balik? Masih. Tapi wakatu yang lapai masih mungkin untuk kembali? Tidak. Hari ini hari Kamis. Besok hari Jumat. Kemudian Sabtu, kemudian Ahad. Kemudian Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis lagi. Namo harinya sama, Pak. Namonyo yang sama. Tapi dia sudah hari yang berbeda, Bapak Ibu. Dia adalah makhluk yang sudah berbeda. Jadi kalau awak harus pilih, Bapak Ibu, pilih yang paling terpuji itu, Pak. Pilih dengan waktu. Pilih di siku maka maksudnya yo batu-batu jaleh untuk apa? Kalau tidak jelas, tidak mau. Tengok orang hari ini, Pak Ibu, banyak kerajo-kerajo membuang-buang waktu. Kerajo sio-sio. Kerajo yang tidak ada faedahnya, ngumpul-ngumpul. Baca rito kailia kamu dia. Tak jaleh, Pak Ibu. Ngolor ngidul, macam-macam ceritanya. Iko dibaca, iko dibahas. Akhirnya harilah jam 10 malam saya. Tak jelas. Tengok Pak Ibu, banyak kebiasaan-kebiasaan membuang-buang waktu itu. Itu pada sebagian masyarakat kita. Sehingga orang-orang yang tidak mau begitu dianggap sebagai orang yang kurang pergaulan. Itu banyak tu, Pak. Kalau ada orang yang tidak namuh model itu, pajak itu kurang pergaulan tu. Juga kurang sosialnya tu. Yang tak amu duduk-duduk model itu. Ya duduknya tak jaleh tu, Pak Ibu. Beko cerita itu, cerita bini orang, cerita iko. Anda terasa hari lah jam 10 lah. Kalau lehamu duduk-duduk model itu, kecik orang Pak. Pak tinggi pergaulannya tu. Hebat pergaulannya. Tapi kalau orang yang tak amuh model-model itu, kecik masyarakat awak buat. Iko tak bergaul di masyarakat. Jadi kadang ada orang model itu cara menilai itu, Pak. Ingat Bapak Ibu, awak tak akan bisa membahagiakan satu orang. Itu prinsip hidup yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Kita tak akan bisa menyenangkan semua orang. Ridwan nas ghayatul la tudrak. Kesukaan semua manusia adalah impian yang tidak akan bisa kita wujudkan. Satu orang ketujuh juga awak, satu orang kesuko juga awak, Pak Ibu. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Mengawak ketujuh dek satu orang, Pak. Allah saja tidak disukai dek satu orang. Iya, Allah tidak disukai semua orang. Lihatlah bagaimana orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil, Allah itu pilih. Yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Lihatlah bagaimana orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak. Dan lihat pula bagaimana orang tidak suka dengan ketetapan Allah. Pane hari, pane ke pane se. Hujan hari, hujan ke hujan se. Allah pun tidak disukai semua orang. Siapa kita? Nabi pun tidak disukai semua orang, Bapak Ibu. Nabi pun, lah model itu beliau, Nabi itu puncak kebaikan seorang manusia, beliau lah tu, Pak. Digabung-gabung satu kebaikan orang sedunia aku, Pak Ibu, beliau lah tu. Puncak kebaikan manusia sedunia adalah Nabi SAW. Tapi apakah semua orang suka dengan beliau? Tidak, Bapak Ibu. Yang mengejaan gilo banyak, yang mengejaan tukang tenun banyak, yang mengejaan tukang ramal banyak. Artinya apa? Menjadikan kita disukai manusia itu, Pak Ibu, mustahil.
Karena itu sederhanakan cita-cita kita. Apa itu? Yang mungkin saja. Apa itu? Disukai Allah. Itu yang penting, Pak. Disukai Allah. Dengan kita berupaya bagaimana kita disukai Allah, ternyata manusia suka juga. Alhamdulillah, itu bonus tuh. Oh, ternyata manusia tidak suka dah. Kan awak mencari sukanya Allah. Tidak awak ada. Kan tak itu tujuan awak dah. Masyarakat awak kan gitu kini Pak Ibu. Apalah hobi duduk-duduk calik Pak. Kadang bo heran bo mencalik. Aduh orang ko jam 6:30 pagi lah tiba di lapau orang ko mengopi. Jam 9 duduk situ lah. Dah habis-habis kopi ko Pak. Lah putih kopi ko. Belanjur segala kopinya duduk. Selama itulah tu. Itu bayangkan Pak, 6:30 sampai jam 9, 2,5 jam. Itu kalau dibayar kapara lawara dapat tu Pak Ibu. Mencangkul lawara dapat dengan tu. Ha? Lawara dapat mencangkul tu Pak. Tu lumayan tu Pak. Lagadang dapat dengan tu. Atau kalau digunakan untuk beribadah Pak Ibu, digunakan untuk membaca Quran. Lawara sudah tu. Atau digunakan untuk mojek Pak. Labara trip dapat kilo-kilo tu Pak. Aku hendak duduk mana-mana Pak Ibu. Dan tahu Bapak Ibu, sumber perbuatan dosa itu apa? Apa sumber perbuatan dosa itu? Ketika seseorang tidak sibuk dengan kebaikan. Cubalah. Penyebab awak berbuat dosa tu rata-rata Pak Ibu, waktu luang bu. Yuk. Cubalah ibu sedang tak ada kerajo. Kerajo tak ada, mata tak tekan tu ada. Kawan bercerita lasuh lah. Apa cerita bu? Ha? Pasti berko ceritanya macam-macam tu. Kerana itu ada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Wa nafsuka in asghalatha bil haq wa illas taghalatka bil batil. Dan dirimu jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti akan disibukkan dengan keburukan. Banyak Pak Ibu, banyak kerajo membuang-buang waktu tu banyak. Ada puluh dan dari pagi sampai sore kerajonya Pak. Mancali puang-puang menggarik-garik Pak. Mengatu Pak. Mengapa? Mancali puang-puang menggarik-garik Pak. Tu hilang stres itu Pak. Memancing. Bukan nampak mengecil memancing kalau tak boleh. Tapi kalaulah berkalabian Pak. Lah itu ya kerajo. Setidaknya itu jatuh dalam perbuatan membuang-buang waktu. Tapi kalau lebih dari itu bisa juga jadi judi. Seperti yang banyak dilakukan itu. Membayar inset barang. Beko bara dapat bau. Itu judi itu Pak. Bayar 50 dapat sekilo bawa lah. Dapat 2 kilo bawa lah. Dapat 3 kilo bawa lah. Tak dapat si kualah jo bakarelan selah. Balo caranya tu. Apa namanya tu? Itu tak jual bali tu Pak. Jual bali itu jaleh. You kan ridho sama ridhonya Ustaz. Awak kan rela sama rela. Ingat Bapak Ibu, tidak rela sama rela semuanya jadi boleh Pak. Jadi kalau rela sama rela, ndak baah sama ndak baah, jadi boleh sadonya. Oh sambo na boleh beko tu. Riba tu rela sama rela tu Pak. Riba tu kan rela sama rela tu. Malah mohon maaf, hari ini orang berzina juga rela sama rela Pak.
Tu amolah boleh mereka tu. Saling menolong keceknya. Dan laki-laki tertolong dan produksi, yang perlu pitih lah. Jadi kalau rela sama rela sado jadi boleh, Bapak Ibu, kacau mereka jadi tu Pak. Nah, taruhlah akadnya bukan akad seperti itu, tapi akadnya jual beli. Ditimbang nanti berapa yang dapat. Tapi kalau itu sudah rutin dilakukan, artinya itu kerajuan lain. Apoleh sampai solat tak lambe. Nya sedang mencotok Pak. Orang azan. Kira-kira mana dulu kau? Kau pancing kau sedang mencotoknya kini kuat. Orang azan. Mana yang kali duluan? Itu nan penggemar yang paling tahu jawaban yang tepat. Tapi kalau itu dilakukan sekali-kali dan tetap mengikuti aturan, artinya jangan sampai terlambat solat gara-gara itu. Untuk keluarga 20 waktu, kau indak Pak Ibu. Untuk mancing ada waktu. Untuk keluarganya dak 2 waktu. Itu lain tu. Jadi Pak Ibu sekalian rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu. Makanya hadis yang kita sampaikan di awal tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni, itu adalah hadis yang singkat tapi faedah luar biasa, atau yang dikenal dengan istilah jawami'ul kalim, pendek tapi padat. Dan itulah salah satu keagungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata beliau tu singkek, padek. Hadis-hadis Nabi itu Pak, tidak berapa yang panjang Pak. Rata-rata hadis tu pendek-pendek. Singkat, padat. Sekalipun kata-katanya sedikit, tapi maknanya sangat luas. Berbeda juga awak Pak. Awak panjang-panjang mengecek, tapi maksudnya tak apa-apa, tak yaleh. Kalau Nabi tidak, kalimat beliau singkat, kalimat beliau pendek, tapi maknanya luar biasa. Bayangkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa maknanya Pak Ibu? Dia tinggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Mengecek wah. Kalau lah kebermanfaat, mengeceklah. Kalau tidak ada manfaatnya dah, tak usah mengecek. Makanya Bapak Ibu, ada masuknya mengecek lebih rancak daripada diam. Tapi ada pula masuknya diam lebih rancak daripada mengecek. Tak selamanya mengecek kau lebih rancak tu Pak. Makanya lihat hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak maka hendaklah dia diam. Berkata yang baik, kalau tidak diam. Ada masanya bicara lebih baik daripada diam. Ada masuknya. Nampak orang salah di muka awak. Awak dalam kemampuan untuk menegurnya. Tuan niang awak. Tu dah rancak tu dapat. Awak niang je. Padahalnya di muka awak tuan. Awak dalam kemampuan menegurnya. Dalam kapasitas menegurnya. Apolehnya menjadi orang yang menjadi tanggungjawab awak. Awak baik diam. Itu salah pilihan namanya itu. Tapi bisa jadi diam itu lebih baik daripada bicara. Contoh, Pak Ibu sedang macet. Sedang macet, kemudian orang main serobot-serobot. Mungkin ada yang kesal go. Baru ang ceknya. Nuk kecil wak baru apa? Apa yang rancak ketika tu Pak?
Mengecek atau diam? Mengecek atau diam, Pak? Diam. Pengennya apa, Pak? Pengennya pasti mengecek. Kalau mengecek, kira-kira apa yang awak kecek itu? Kalau mengecek, Pak, pasti awak balik pada itu tu, Pak. Awak sampai lo ni lain tu, Pak. Tak kado ke awak mengecek, tak, dan tak baru ada, dan orang tak ada, gitu tu, Pak. Jadi ada masanya mengecek lebih rancak daripada diam, ada masanya diam lebih rancak daripada mengecek. Jadi di antara tanda baiknya Islam seseorang itu, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antara maknanya, dia tinggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Termasuk kalau mencaliak sesuatu, baik atau tidak. Kalau baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, hentikan. Apalagi di zaman media sosial, Bapak Ibu. Pintu-pintu dosa terbuka, Bapak Ibu sekalian. Lain tak awak buka saja, Pak, tibonya surang, Pak. Kalau 30 tahun yang lalu, kalau orang ingin berbuat dosa, Pak Ibu, ingin mencaliak aneh-aneh, Pak Ibu, balik perjuangan itu, Pak. Poin yang ketang air dulu tu. Menciguk orang, Pak. Kalau kini, Bapak Ibu, makanya mohon maaf oleh awak laki-laki, Pak. Kita yang sebenarnya bukan di saat kita ramai-ramai ni, Pak, bukan. Mohon maaf, kalau ikut topeng itu satu waktu, Pak. Awak yang asli bukan kini, bukan. Boleh nak muda-muda. Tapi di saat kita seorang diri, itulah kita yang asli. Awak yang asli ku bukan saat awak duduk berami-rami ku. Tapi di saat awak surang. Itulah asli awak, Bapak Ibu. Kemudian juga orang Islam yang baik itu dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Saya ingin tanya, apa-apa yang merokok, apa manfaat rokok tu, Pak? Cuba sabuan kamu, Pak. Apa manfaat rokok tu? Faedahnya apa? Apa faedahnya, Pak? Faedah dunianya apa, Pak? Faedah dunia dulu. Menambah vitalitas? Menambah stamina? Tidak ada, Pak. Justru mengundang penyakit. Jarang-jarang orang menggalih tu yang batari terang dengan apa yang jualnya, Pak. Nan basuh dia ambo nan batari terang tu orang menggalih rokok ni. Sabuan dampaknya langsung. Kalau dulu merokok dapat merugikan kesehatan. Tu dulu tu. Merokok dapat merugikan kesehatan. Nyopa tele-tele yang orang awak. Merokok dapat. Jadi yang merugikan kesehatan kau kalau rokok kau. Kalau rokok kau rokok dapat. Ikut tak dapat macamnya, tapi rokok berbalik jadinya. Jadi sebanyak tu kata-kata di situ, Pak, nan dapat kau nanyo sorot mana kau. Merokok dapat merugikan kesehatan. Jadi merokok tu merugikan kesehatan kalau merokok itu rokoknya rokok dapat jalan. Tapi kalau rokok Bali kan tak masuk dosanya. Hanya hati-hatian model tu, Pak. Mungkin tak ada orang pabrik rokok tu mungkin tu. Gara-gara awak tu hanya tulisnya le, Pak, merokok membunuhmu. Tidak je mengerti tu tak dapat akal tu, Pak. Apa faedah merokok tu, Pak Ibu? Payah mencarinya tu, Pak. Panjang fikirnya tu. Ditambah lagi, mohon maaf, Pak Ibu.
penelitiannya, mayoritas perokok, terutama di Indonesia, itu adalah orang ekonomi menengah ke bawah. Mayoritas perokok di Indonesia itu adalah ekonomi menengah ke bawah. Orang yang mata pencariannya, mohon maaf, dengan otot. Itu yang mayoritas merokok, Bapak Ibu. Tak kasihan Bapak Ibu. Sudahlah mencari PT, payah. Kemudian sudah PT itu dapat, dibakar. Kadang-kadang ketika dia pencerahan Bapak Ibu, palingnya alasannya apa? You kalau tidak merokok tu sakit kepala, paniang-paniang. Sebenarnya tergantung ni Pak Ibu. Cuba buat kecian ke diri awak tu, awak minta ke Allah buat kecian ke diri awak. Ya Allah, ambo sungguh-sungguh ingin berhenti merokok ya Allah. Tu kecian ke diri awak. Diri. Ambo ingin berhenti merokok. Itu sugesti tu Pak. Ketika awak lah menahan diri batu-batu dari hati awak, ini tak lo memberontak tu. Tak percaya Pak Ibu, cari orang puasa Pak. Orang puasa barang lama tak merokok tu. Barang lama tak merokok. Sejak pukul 5, taruhlah pukul 5 subuh Pak, sampai 6:30. Berarti barang lamanya tu 5 kali 5 2 balik jam tu. 5 ke 6 3 balik jam. Tambah setengah, berarti 3 balik setengah jam. 3 balik setengah jam dan biasa merokok, tidak merokok. Lihat ada sakit-sakit kepalanya Pak. Lihat ada apa-apa dan ketika sembahyang asar tu, ni sakit kepala dia, ada boleh tu. Dia pupak, dia dapat rokok, ada boleh tu. Tak ada, aman saja. Itu tak ada manfaatnya. Dan bukan hanya tidak ada manfaatnya, malah yang ada adalah mudarat. Dan sebenarnya orang yang merokok Bapak Ibu tahu tu rokok tu buruk, tahunya Pak. Tak ada orang yang mati-matian mengecewakan rokok kuelok. Wallahi tak ada orang tu Pak. Kalau misalnya ada orang yang perokok Pak Ibu, apalagi ustaz misalnya, sampainya bersumpah, wallahi demi Allah, ambo yakin 100% rokok itu baik, tidak ada gitu Pak. Hati kecilnya tetap mengatakan rokok itu buruk. Apa buktinya Pak? Termasuk apa-apa nampak rokok pun pasti meyakini rokok itu buruk. Cuma lun bisa meninggal. Apa buktinya? Tidak ada seorang perokok pun yang ketika anaknya merokok dia bangga. Tak ada Pak. Apa merokok? Tuan nak Pak merokok aja. Mantap nak lanjutkan perjuangan. Tak ada gitu. Tak ada tu Pak. Dan pasti anak tu kan dia bangi dia Pak tu. Kemarilah. Apa ya? Ba merokok. Ya kan merokok. Aden long bitu-bituan. Jadi merokok itu buruk. Ulama hanya berbeza pendapat apakah dia makruh ataukah dia haram, itu saja. Dan makruh pun itu sebenarnya buruk itu Pak. Makruh itu apa artinya? Yang dibenci. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Banyak hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita ni Pak Ibu. Boleh di zaman kini Bapak. Di zaman media sosial. Kadang-kadang awak sedang membuka Facebook, tanpa awak berniat mencari, lalu saya di beranda awak Pak Ibu. Kadang-kadang gata-gata tangan Bapak. Ingin berkomentar. Akhirnya komentar Pak. Kirim.
Sudah awak kirim, dia balik lo. Tu balik lo, awak cakap jadi nyopai buat. Sampai jam 10 anda amu lalu encik mata di buatnya tu. Ambo yo pai bu, ambo kadang-kadang terfikir jam pai bu. Ingin awak rasanya iko ku hilang kini pai bu, tapi sadonya awak tak baik kini dah. Balik awak ke 20 tahun yang lalu rasul-rasul kalasuh pak. Di mana pertemuan itu terasa berharga. Kini pun tak perlu pertemuan kini tu bu. Tak perlu langsung kini tu. Kena bisa diwakili jo ikoa. Lah bisa diwakili dengan video call. Kalau dulu Bapak Ibu, takana dia Bapak Ibu, ketika lu nak do ikoa. Kemudian HP pun belum ada, orang pakai telefon Bapak Ibu. Butakana mu ketika di pondok dulu, di Sukabumi. Kawartel kami pagi-pagi tu Pak, berlari-lari tu, sudah subuh tu, mengajar sebelum jam 6 bu. Sebab dia jam 6 Pak tu, mahal tu. Mempunyai telefon tu hanya beberapa orang saja di satu kampung bu. Berseorang orang berpitih tu. Tu kalau awak akan menerima telefon dari dun sana tu itulah siap-siap ke rumahnya tu. Tu buat kuih kat seketek. Kalau tak tu sagan awak. Model tu dulu tu Pak. Sudah itulah payihnya. Tu tak lo akan mengecek kat sekian tahun tu dah. Kalau kini Pak Ibu. Tak ada tu Pak. Kini tak ada orang teragak. Adik dirantau, sia dirantau. Tak perlu nak teragak-teragak. Tak pulang kampung, tak bahagia tu. Nem pentiang transfer tu nem pentiang kini. Ya dah Pak. Tak pulang kita bahagia kini tu. Daripadanya pulang tapi nyo tak membawa tu. Biarlah tak pulangnya. Nem pentiang transfernya tu. Luar biasa Pak Ibu. Berubah kehidupan wak gara-gara barang seradang kau Pak. Iya Pak. Joiko Bapak Ibu, awak bisa cakap je orang yang tak pernah wak bersuruh dia bayangkan. Inyon tak tinggal di mak bisa cakap Pak. Kalau dulu wak bisa cakap je siapa Ibu? Jo siapa bisa cakap dulu? Jo tetangga apa yang Ibu? Nyo tinggal sebelah awak. Kadang-kadang parkir aponyo. Kadang-kadang dahan kayunya. Artinya bacakak je orang yang awak cok bersuruh. Kini tak pernah awak bersuruh dia nyo Pak. Entah mau dia apa bantu orang mana tak tentu dia awak tu. Bisa awak cakap dia nyo, bayangkan Pak Ibu. Hamba tu serang Pak Ibu. Rasa-rasa nak balik awak ke zaman dulu balik Pak. Rindu zaman tu. Zaman yang ketika pengajian disampaikan semua orang menyimak. Tidak seperti sekarang ketika pengajian disampaikan ada yang begini-begini. Kalau dulu Bapak Ibu, ilmu itu tidak bisa kecuali secara langsung. Tengahlah dulu Pak. Paling ustaz-ustaz yang ada rekamannya Zainuddin MZ dulu Pak. Itu yang ada dulu. Kini kok Pak Ibu bisa direkam, bisa disiarkan. Satu sisi positif Pak. Tapi di sisi lain mohon maaf, kemudahan-kemudahan yang ada di depan kita itu menjadikan kita manja dan tidak tangguh dalam hidup Bapak Ibu. Manjo Ibu ini. Dulu awak kalau belanjo Pak Ibu pai ke kedai orang, pai apa segala macam. Kini belanjo Pak. Tak perlu dah Pak. Tak perlu awak keluar rumah kini dah. Satu sisi positif.
Tapi dampak negatifnya pun Bapak Ibu. Saya lihatlah. Banyak pedagang-pedagang awak Pak. Turun tu. Padahal dengan awak belanja tu bisa mendakian Bapak Ibu. Cubalah Bu. Cuba Ibu agak jauh aja tetangga, agak berjarak hubungan. Cuba belanja Ibu ke kedainya. Dakik begitu. Kau awak belanja orang tak alih Pak. Entah sia dah tentu dia awak tu. Satu sisi positif Bapak Ibu. Banyak barang-barang yang dak ada di awak bisa juga dapat di awak. Karena ada di online kau. Tapi negatifnya pun tidak sedikit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita masih berkaitan dengan bagaimana kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak bermanfaat, menulis yang tidak bermanfaat, melihat yang tidak bermanfaat, mendengar yang tidak bermanfaat. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, awak tidak perlu tahu satu hal Bapak Ibu. Untuk apa awak tahu sadonya Pak? Jadi informasi itu Bapak Ibu, ada yang gizi, ada yang sampah. Tidak perlu kita tahu semuanya. Jadi serba tahu itu justru tidak rancak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap kalau orang sadonya tahu berarti santiang. Enggak. Cukup kita tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita tidak butuh tidak usah tahu. Bertanya Bapak Ibu. Oh ada artis tu di Jakarta nyoba cara jo lakinya. Apa kebutuhan awak tu Bapak Ibu? Kamangawak. Nyoba cara jo lakinya. Tu kamangawak. Apa untungnya dia Pak? Kau gantian lakinya Pak. Tak perlu kita tahu semua hal Bapak Ibu. Itu yang basuh-basuh anak muda nama kini kepo nama itu. Ingin tahu urusan orang Pak. Ingin tahu urusan orang. Cukup awak tahu dengan apa yang bermanfaat untuk awak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ingat, semua yang kita lihat, semua yang kita ucapkan, semua yang kita dengar, semua yang kita tulis, itu tidak cuma-cuma Bapak Ibu. Termasuk wakatua untuk apa pakai Pak Ibu, itu tidak cuma-cuma dah. Tapi ada nilai yang harus wak bayar nanti Pak Ibu. Yang harus wak pertanggungjawabkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatat. Tidak ada kata yang awak ucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat. Tidak ada awak berkomentar di media sosial kecuali nanti ada catatannya. Jangankan komentar Pak Ibu. Iko saja lagi atau iko saja tu ada timbangannya nanti tu Pak. Misalnya Pak Ibu lewat di beranda awak apa gitu. Tu lagi kuah. Padahal lah jaleh Pak Ibu entah apa-apa Pak. Orang Batangka, orang Bacarwi, itu lagi kuah. Tak ada kata-kata apa-apa. Cuma ini saja. Itu berat itu Pak. Ketika awak agiko berarti awak setuju. Setuju ada nama itu. Jadi kini ko Bapak Ibu memang sarana-sarana dosa terbuka lebar Pak. Terbuka lebar. Sebagaimana sarana-sarana amal soleh pun terbuka lebar. Tergantung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah.
Hidup kita singkat, pendek Pak. Jangan dipapendek juga dengan membuang-buang waktu. Hidup kita seperti garis lurus, bukan seperti lingkaran. Kalau lingkaran Bapak Ibu baputa, ujung-ujungnya kamarnya tiba balik. Bantuk semula, bantuk orang tawaf Pak. Wak mula dia Hajar Aswad tu puta, di mati boleh Hajar Aswad. Tapi hidup kita tidak seperti itu. Hidup kita seperti garis lurus dan terus jalan maju ke depan. Tidak pernah mundur ke belakang. Jangankan mundur, berhenti pun tidak bisa. Cuba Pak Ibu bayangkan awak mambuk kendaraan, tak ada gigi mundur, tak ada rem bagi kira Pak. Amod itu lagi duit awak tak. Jangan buang-buang waktu kita. Pakai dengan sebaik-baiknya, karena itulah modal kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun, zahaba ba'duk. Wahai anak-anak Adam, kamu adalah kumpulan hari. Apabila berlalu sebagian dari harimu, maka pergilah sebagian dari dirimu. Artinya apa? Setiap hari jatah kehidupan kita semakin berkurang. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di atas kebaikan insya-Allah. Demikian, jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.